Oke Pak, saya dimulai. Waalaikumsalam. Oke, boleh silakan Pak. Dipersilakan. Tumben ini. Ada apa? Oke, oke. Oh, itu juga. Di kelas saya Bapak nggih Pak, nggih. Jami Bapak nggih. Sejarah nggih. Berarti jadi oh, iya. Oke, nggih, oke. Berarti yang Bapak amati perasaan dari siswa itu merasa bosan gitu Pak. Apalagi di jam-jam seperti ini tetap selama pelajaran sejarah gitu Pak. Pada waktu Pak Ahmad masuk di kelas, siswa-siswanya itu bagaimana Pak? Selain bosan. Hmm, gitu ya Pak. Jadi karena mungkin habis dari seperti dari kantin gitu Pak ya. Akhirnya habis makan ngantuk ya Pak. Apalagi nah, setelah itu ke masjid leyeh-leyeh santai akhirnya ngantuk pas jam pelajaran maghrib ya Pak ya. Eh, dari hal tersebut biasa yang Pak Ahmad lakukan tindakannya bagaimana? Bagus kok Pak itu ya. Maksudnya terus diterapkan hal semacam itu jadi anak-anak itu nanti akan terbiasa. Berarti 5 menit setelah bel jadi tahu oh bahwa jam ini ada pembelajaran. Selain itu dari faktor kebosanan itu biasanya yang Pak Ahmad temui dari sini. Berarti Bapak menggunakan media belajarnya pakai buku yang kemarin Pak.
Eh, Selain dari tadi PowerPoint, kan karena proyektornya mati ya Pak. Apakah Pak Ahmad pernah memanfaatkan lingkungan sekitar untuk diintegrasikan dengan pembelajaran Pak Ahmad? Oke, ya, berarti nanti Ahmad bisa menerapkan lingkungan belajar yang dipanggil dan selain dari agar semakin bersemangat, maksudnya biar tidak mager itu. Oke, nanti bisa mengembangkan seperti eh, minatnya siswa seperti itu. Apakah Pak Ahmad sudah mencoba hal seperti itu? Oke, Pak Ahmad ini sebenarnya luar biasa ini, cuma kayaknya Pak Ahmad ini masih berlaku dengan kemampuannya sendiri. Nanti lebih di itu lagi ya Pak ya, lebih smart lagi lah Pak. Oke. Eh, Menurut panjenengan, apakah cara tersebut yang tadi Pak Ahmad sampaikan itu efektif? Eh, Selain Pak Ahmad sendiri, apakah Pak Ahmad biasa dibantu oleh teman atau guru yang lain untuk pembelajaran? Pak, maksudnya Pak ahli itu berkolaborasi dengan guru lain sehingga ketika beberapa jam bisa berkolaborasi. Oke, oke. Oke. Nah, nanti kalau bisa nanti apa, koordinasi gitu dengan teman-teman yang lain di situ. Berikutnya, menurut Pak Ahmad, rencananya ini ke depannya untuk siswa itu tidak eh, malas atau mager nih, pembelajaran.
Rencananya bagaimana? Tapi jangan lupa ya Pak, kolaborasi nih Pak. Hmm, Oke, menurut Pak Ahmad berarti rencananya besok nih Pak. Nah, berarti nanti Pak Ahmad jangan lupa berkolaborasi dengan guru lain, terus mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, sesuai minat Pak. Dan jadi barangkali nanti Pak Ahmad bisa cari informasi. Mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan. Oke, mantap. Nah, nanti segera dilaksanakan. Nggih. Nah, jadi perasaan Pak Ahmad sekarang itu bagaimana? Oke, berarti Pak Ahmad sekarang sudah merasa lega nih Pak. Nggih. Jadi sudah tidak sabar besok mau menerapkan kegiatan. Tetap semangat nih Pak. Jangan jangan kendor lah. Saya yakin Pak Ahmad itu mampu. Tingkatkan terus kreativitasnya dengan inovasinya yang lebih canggih. Oke, siap. Oke, semangat nih Pak. Nggih. Pak Ahmad pasti bisa. Oke, ada lagi Pak? Oh, cukup. Oke, terima kasih. Mau berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad. Alhamdulillah. Pak Ahmad bagaimana? Oke. Kalau kemarin gini Pak, sebenarnya sih saya mau sharing ke panjenengan yang bersangkutan, tapi barangkali waktu itu jenengan sedang sibuk akhirnya tak patah. Tapi barangkali hari ini ada waktu ya kita sharing-sharing sebentar boleh nih Pak? Ini Pak, ada serta dikit yang pasif. Saya merasa sangat sedih dan takut ketika tim tersebut itu nantinya tertinggal dan saya apalagi anak itu bagus.
Iya, iya itu Pak. Jadi saya ingin itu tidak hanya diam saja, tapi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu seperti peserta didik yang lain. Jadi kemungkinan ada beberapa faktor juga yang menyebabkan murid tersebut pasif. Salah satunya adalah murid tersebut kurang rasa percaya dirinya. Faktor lain adalah kemungkinan bahwa murid tidak tertarik dengan pelajaran saya atau tidak tertarik dengan pembelajaran saya yang itu saja. Itu bagaimana? Saya sudah beberapa kali menanyakan secara pribadi ketika itu juga saya sudah memanggil anak tersebut ke ruangan saya. Ini saya mengkonfirmasi apakah ada permasalahan dengan teman-temanmu, apakah kamu punya permasalahan dengan Pak Guru, atau kamu punya permasalahan dengan guru. Dan itu juga saya juga mengkonfirmasikan ke orang tuanya, apakah di rumah mengalami suatu masalah atau bagaimana. Saya juga sudah menghubungi orang tua peserta didik tersebut. Eh, Rencana saya adalah satu, anak tersebut itu bisa berpartisipasi aktif dengan teman-temannya dengan cara melakukan kerja kelompok ataupun eh, saya gabung dengan bestinya atau teman yang biasa dekat dengan dia di dalam permainan di baik di rumah maupun di sekolah. Nah, saya juga mengajak untuk ikut serta dalam tugas kelompok dengan peserta lain. Jadi tidak hanya nantinya tidak hanya dengan teman yang dekat tadi, saya juga menggabungkan dengan teman-teman yang lain agar dia bisa mulai berpartisipasi seperti itu, Pak. Menurut saya untuk kelainan sih anak tersebut tidak ada ya, mungkin karena kurang faktor percaya diri itu, sehingga ketika saya amati, saya identifikasi anak tersebut untuk pembelajaran, teman sekelasnya bisa mengikuti. Nah, ketika itu saya mencoba melakukan seperti asesmen awal. Itu saya mencoba memberikan pertanyaan yang kemudian anak-anak tersebut itu menjawab sesuai dengan minat dan bakatnya ataupun sesuai dengan pemahamannya. Jadi ketika saya memberikan persepsi atau sesuatu itu anak bisa memilih dengan jawaban
bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, ataupun keduanya, ataupun bisa dibuat seperti lagu. Dengan seperti itu, saya berpikir, kenapa anak yang pasti tersebut itu menggunakan gambar? Ternyata anak tersebut itu memiliki eh, perasaan atau keinginan menyampaikan sesuatu berupa gambar seperti itu. Jadi saya mencoba selain dengan gambar, saya juga menampilkan beberapa slide-slide dan presentasi seperti itu. Yang selanjutnya saya saya akan lakukan adalah satu, saya akan duduk, ataupun menempatkan tempat duduknya bersama tadi teman dekatnya. Yang kemudian saya membagi kelompok. Yang pertama mungkin dengan teman dekatnya tersebut atau teman dengan sekelilingnya. Yang kemudian nantinya ketika dengan kelompok itu kan nanti ada sebuah jadi presentasi masing-masing kelompok, akhirnya tersebut bisa bergabung dalam kelompok yang lebih besar. Saya juga akan menjadwalkan kegiatan juga bisa. Jadi saya juga ya, ya, ya. Tindakan yang akan saya lakukan adalah rencana tersebut akan saya jalankan mulai minggu depan, karena untuk minggu minggu ini masih banyak kegiatan ya, dari sini sendiri mungkin kegiatan sosialnya masih banyak. Jadi eh, nanti saya komunikasikan dengan peserta didik yang lain untuk pembelajaran untuk minggu depan. Seperti itu, Pak. Siap. Kurang lebihnya kayaknya seperti itu, Pak. Barangkali Pak Ahmad juga ada kegiatan lain. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jangan intinya nanti jangan merasa terlalu tinggi, Pak. Kalau saya nanti tempat. Oke. Amin, amin, amin. Seperti itu aja nih, Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya mohon izin.